Shalom saudara-saudara semua. Jumpa lagi dengan saya. Saya saat ini akan men-sharingkan sebagian dari firman Tuhan dengan judul Doa yang dijawab Tuhan. Doa merupakan suatu tindakan yang kita lakukan, yaitu kita meminta, memohon kepada Tuhan atas segala pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Kita meminta tolong, kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita juga sering mendengar istilah doa merupakan nafas kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita masih bernafas, tentu kita akan hidup. Ketika kita tidak bernafas, tentu kita akan mati. Demikian juga dengan hal berdoa. Ketika kita tidak berdoa, tentu kita akan mengalami kematian rohani. Baik, kita akan belajar bagaimana caranya agar setiap doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Pada poin yang pertama, kita harus meminta seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hal ini yang sering dialami oleh setiap orang percaya. Ketika mereka sudah berdoa dengan sekuat tenaga, dengan suara yang nyaring, dengan menangis, bahkan berdoa dalam hati mereka sampai menangis pun, akan tetapi mereka tidak menerima jawaban dari Tuhan. Karena apa? Yang mereka doakan, yang mereka mohon dan minta kepada Allah hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan kehendak Tuhan yang terjadi atas permohonan yang mereka utarakan kepada Tuhan. Kita harus introspeksi diri kita masing-masing dalam hal pergumulan apa yang kita alami saat ini. Apakah kita sudah betul? Apakah kita sudah benar? Kita doa berdasarkan apa yang Tuhan mau untuk setiap kehidupan kita. Saya yakin percaya ketika kita mau berserah, kita mau percaya atas kehendak Tuhan yang akan terjadi kehidupan kita, pastilah itu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Kita akan melihat, kita akan belajar seperti Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Kita buka di dalam Lukas 22 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Tuhan Yesus di sini menghadapi hal yang sangat menakutkan bagi dirinya, yang sangat mengkhawatirkan, mencemaskan, bahwa dia akan menghadapi proses penyaliban, penyiksaan yang begitu menyakitkan. Tuhan Yesus berlutut berarti tanda menyerah dan berserah dan berdoa kepada Allah Bapa, karena doa yang bisa menghubungkan dirinya, doa dalam roh, kita akan bisa berhubungan dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak Tuhan Yesus yang terjadi. Dan ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kehendak Tuhan yang harus terjadi, kehendak Allah yang harus terjadi, tentu hal itu akan memberikan jawaban. Hal itu akan menolong kita, mujizat yang akan kita terima, mujizat yang akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kehendak Tuhan itu yang kita butuhkan dalam setiap doa kita. Baik, untuk yang kedua, bagaimana caranya agar doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan? Poin yang kedua adalah kita harus menjaga keintiman hubungan kita dengan Tuhan.
Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Amin. Di sini dikatakan sebuah syarat, jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam diri kita, kita minta, kita mohon apa saja yang tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan menerimanya dari Tuhan. Saya teringat seperti Daniel dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dalam hal berdoa. Mereka senantiasa memuji, menyembah. Seperti Daniel, dalam sehari Daniel 3 kali berdoa, memuji, berlutut, dan menyembah kepada Allah. Sehingga dalam setiap proses yang dia hadapi, baik dalam menghadapi raja-raja, dalam hal untuk mengartikan mimpi yang begitu sulit dan tidak mungkin bisa diartikan dengan akal manusia, tapi dia percaya, Daniel percaya, dia berdoa, dia menjaga hubungannya dengan Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya karena Daniel memiliki hubungan yang dekat. Saya yakin dan percaya ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan itu tentu juga ingin dekat dengan kita, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Poin yang ketiga, bagaimana caranya agar doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan, yaitu dengan perkataan iman dalam setiap doa kita. Kita akan baca di dalam Matius 21 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Di ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus menggunakan iman dalam setiap doa mereka, dalam hal yang mereka gumulkan, yang mereka hadapi. Iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara manusia kita belum melihat jawaban Tuhan, tapi kita harus tetap berkata iman dalam setiap doa kita, karena iman merupakan manifestasi kuasa Allah yang kita terima. Dan saya yakin dan percaya ketika kita terus berkata iman, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, waktu Tuhan yang terjadi, kita akan menerima kelak jawaban dari Tuhan. Demikian juga dengan Daud. Kita tahu Daud memiliki perkataan iman ketika dia menghadapi Goliat. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 44 sampai dengan 46. Pada orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Daud berkata iman
ketika dia menghadapi Goliat. Secara manusia begitu mustahil melihat Daud bisa mengalahkan Goliat. Akan tetapi ketika Daud berkata-kata iman, manifestasi kuasa Allah turun ke dalam dirinya, dan dia dimampukan untuk bisa mengalahkan Goliat. Dan saya akhirnya percaya kita mau belajar seperti Daud ini juga. Kita harus melatih perkataan iman kita dalam setiap doa kita. Dan saya akhirnya percaya ketika kita sungguh-sungguh beriman, dan iman kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan memperoleh pertolongan, kita akan memperoleh jawaban dari Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah kami terima. Kami mengucap syukur Tuhan, semua ada karena kemurahan-Mu. Kami telah belajar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, sebagian dari firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya ya Tuhan. Kami mau senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Dan kami mau terus menjaga hubungan kami intim dengan Engkau ya Roh Kudus, sehingga kami boleh menerima jawaban daripada-Mu. Dan kami mau senantiasa berkata-kata iman dalam setiap doa-doa kami. Kami tidak akan menyerah, dan kami tidak akan fokus apa yang kami hadapi, tapi kami fokus kepada iman kami bahwa Allah kami yang menyertai kami sanggup memberi jawaban pertolongan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, segala syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Engkau kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sharing firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.